Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mandua Kota Makassar episode 10 dengan tema kali ini OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse atau pencegahan dan penanganan eksploitasi dan kekerasan seksual anak di ranah daring. Bersama saya, Elisia Binaya, perwakilan PIK Remaja Renaissance Mandua Kota Makassar sebagai host podcast pada kesempatan kali ini. Dengan rekan saya sekaligus pembicara kita. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakina binti Yauri dari Forum Anak Kota Makassar. Oke, bersama anggota Forum Anak sekaligus Duta Anak Kota Makassar. Nah, sesuai dengan namanya, Forum Anak tentu fokus diskusi kalian adalah anak. Ya. Nah, Sakina, mungkin para pendengar sekarang bertanya, di Forum Anak kalian lakuin apa aja sih? Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang anak, tentunya kita di dalam Forum Anak ini kita membahas topik-topik masalah anak, kemudian kita juga berdiskusi untuk memecahkan masalah-masalah anak, dan Forum Anak sendiri ini dibentuk untuk bagaimana bisa memenuhi hak-hak anak. Oke, baik Sakina, berbicara tentang anak, saya sendiri masih bingung. Rentang umur seseorang dikatakan sebagai seorang anak itu sebenarnya dari umur berapa sampai umur berapa sih? Nah, kalau umur anak sendiri itu rentangnya mulai dari 0, maksudnya dari ketika mereka telah menjadi janin hingga mereka umur 18 tahun. Oke, berarti kita ini masih dalam kategori seorang anak. Betul, betul. Oke, berbicara tentang anak, kita ini generasi yang hidup di era di mana teknologi berkembang pesat dari hari ke hari, yang di mana kita selalu berhubungan dengan teknologi, smartphone, internet, dan semacamnya. Nah, dari pandangan Sakinah sendiri yang melihat dari kacamata seorang yang mengamati perkembangan anak, terkhusus di Kota Makassar, bagaimana sih perkembangan internet yang semakin pesat ini bagi perkembangan anak di Kota Makassar atau Indonesia? Oke, betul sekali. Jadi perkembangan yang ada sekarang, terutama tentang teknologi, itu sangat berdampak dengan perkembangan anak. Jadi bagaimana yang bisa kita lihat, sebagaimana yang akan kita bahas juga sekarang, yaitu OXEA. Nah, sebelum kita melangkah ke OXEA, saya menjelaskan dulu ini beberapa dampak-dampak positif dan pastinya akan kita rasakan, terutama sebagai seorang siswa. Jadi mudahnya mengakses hal-hal dengan pembelajaran di luar kelas, itu kan salah satu hal yang bisa kita dapatkan, yaitu hal-hal positif. Nah, beralih dari situ pasti tetap ada yang namanya dampak negatif ya. Dan dampak negatif salah satunya itu ada yang tadi dibahas, yaitu OXEA. OXEA itu Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Oke, jadi penggunaan smartphone ini sudah jelas membawa dampak baik, tapi jika digunakan secara berlebihan pasti membawa dampak negatif ya. Betul sekali. Dan salah satunya merujuk pada tema kita kali ini, yaitu OXEA. Pasti para pendengar bertanya-tanya sekarang, OXEA itu apa sih, Sakinah? Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan secara singkat dengan Naya, yaitu bagaimana OXEA itu. Jadi OXEA itu Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Nah, hal ini itu bagaimana kita mempelajari untuk menangani kekerasan yang terjadi di ranah daring, terutama terhadap anak dan remaja. Oke, setelah pengertian tadi, saya mau tahu, OXEA ini tujuannya apa? Kenapa kita harus memperhatikan OXEA ini? Nah, teman-teman semua, pastinya kita adalah orang-orang, kita adalah remaja-remaja yang merasakan dampak-dampak teknologi ini ya. Iya. Nah, hal itu yang bisa menyebabkan OXEA ini terjadi. Nah, OXEA ini teman-teman kita semestinya sebagai remaja harus peka terhadap lingkungan sekitar kita, karena bukan hanya kita yang menggunakan teknologi yang ada. Teman-teman semua, teman-teman kelas, teman-teman organisasi, teman-teman yang ada di dalam satu sekolah pastinya juga merasakan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya OXEA dan kekerasan-kekerasan yang lainnya di ranah daring, maka dari itu teman-teman semua perlu tahu OXEA ini sebenarnya apa sih? Oke, setelah mendengar pengertian, makna OXEA dan tujuan kenapa kita harus mengetahui OXEA lebih dalam, pertanyaannya selanjutnya, OXEA ini seperti satu hal atau suatu kasus atau ada banyak jenis-jenisnya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara OXEA itu
maknanya cukup luas ya. Ada beberapa kasus-kasus. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu sexual live streaming. Nah, sexual live streaming ini adalah siaran langsung yang disiarkan dengan bentuk-bentuk kekerasan kepada anak, baik secara terpaksa maupun tidak terpaksa. Nah, adapun seperti pembagian materi ataupun pembagian gambar yang berada di ranah kekerasan seksual. Ada juga yang dimana mereka itu membagikan gambar-gambar berbau seksual itu untuk mendapatkan uang dari situ. Karena mereka merasa ekonominya kurang, kemudian mungkin uang jajan dari orang tua yang kurang dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi Oksea ini ranahnya cukup luas dan cukup mencakup banyak hal-hal negatif yang tentunya berdampak buruk bagi kita semua, terutama para anak di Indonesia. Nah, kira-kira dampak buruk apa saja yang bisa disebabkan oleh Oksea? Nah, kalau dari dampak buruk secara internal atau secara mental dan psikologis, teman-teman itu bisa saja merasakan trauma. Dan trauma ini adalah salah satu dampak yang paling besar ya. Karena dengan adanya ini kita bisa terhambat dengan seluruh aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan. Kemudian ada juga teman-teman yang mungkin bisa merasakan adanya tekanan-tekanan sehingga mungkin malas sekolah, kemudian malas berinteraksi dan bersosialisasi. Ada juga teman-teman yang melakukan hal-hal ini yang bisa ditindak pidana. Kemudian ada juga teman-teman mungkin yang mereka terpaksa melakukan ini karena tadi yang sudah saya sebutkan, karena mereka kekurangan dari segi finansial. Oke, setelah mendengarkan tentang pengertian makna Oksea, jenis-jenis Oksea, dan dampak buruknya, kita tentu bertanya, apa sih yang menyebabkan Oksea ini hingga bisa terjadi kekerasan seksual atau eksploitasi pada anak? Nah, kalau eksploitasi terhadap anak ini pasti ada dampak atau penyebab internal dan juga eksternal. Nah, hal ini bisa saja dikarenakan kurangnya literasi digital. Jadi literasi digital itu berarti faktor-faktor internal ya, bagaimana kita menggunakan atau dengan bijak handphone, kemudian laptop dan lain sebagainya. Dan ada juga dampak-dampak eksternal. Dampak eksternal itu seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, pergaulan, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita mendengar penyebab Oksea tadi, tentu kita butuh solusi bagaimana menangani Oksea. Jika sekiranya terjadi sebuah kasus kekerasan seksual atau eksploitasi anak, terutama di ranah sekolah, lantas langkah apa yang diambil untuk menangani hal tersebut? Baik. Kalau untuk di ranah sekolah sendiri, kita pasti punya teman-teman. Dan di sekolah kita sendiri itu sudah ada konselor sebaya. Jadi kita bisa menceritakan hal-hal yang tidak mengenakan, terutama tentang Oksea ini, itu kepada teman-teman kita yang sudah ditugaskan untuk menjadi konselor sebaya. Setelah itu pasti mereka akan koordinasi, kemudian mereka juga akan konsultasi lanjut kepada guru BK, bimbingan konseling. Dan ketika kasus-kasus ini belum terselesaikan juga, mereka bisa melaporkan kepada wakil kepala madrasah kesiswaan, kemudian berakhir dan tindak lanjutnya di kepala madrasah. Oke, baik teman-teman. Setelah mendengar penjelasan dari Sakinah tadi yang begitu panjang dan begitu kompleks, perlu kita ketahui bersama jika terjadi kasus kekerasan seksual atau eksploitasi pada anak di lingkungan sekitar kita, mari kita lawan bersama dan jangan takut untuk berbicara. Betul. Karena kita atau sekolah siap untuk memediasi jika ada korban yang ingin dibantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke Kak Sakinah, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak atau teman-teman remaja semuanya? Nah, jadi untuk teman-teman semua yang lagi nonton dan juga buat Elis, nah teman-teman semua, dengan maraknya perkembangan teknologi ini tentunya sebagai remaja yang cerdas dan remaja yang berkemajuan, teman-teman harus menggunakan teknologi ini dengan bijak. Karena yang bisa mengendalikan diri kita sendiri adalah diri kita, dan faktor-faktor eksternal itu bisa kita halau dari faktor internal yang ada. Jadi teman-teman semua, mari kita jaga diri kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Sakinah. Demikian podcast kita kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sakinah yang telah berbicara banyak hal yang
mengenai informasi dan edukasi penting mengenai Oxea. Semoga kita semua dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan sekian dari kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua telah mendengarkan podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.